Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali pada mata kuliah Seminar Akuntansi Manajemen di kelas 3B4 Akuntansi. Baiklah, pada hari ini kami dari kelompok 7 akan memaparkan hasil diskusi kami terkait artikel yang berjudul Complying with Best Practice Risk Management Commit Guidance and Performance. Baiklah, sebelum kita masuk ke pembahasan terkait artikel tersebut, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama Irfani Mutia, yang kedua saya sendiri Nurul Aini Fadilah, yang ketiga Rani Indrial, dan yang keempat Triana Zaraningsih. Baik, kami dari kelompok 7 akan membahas artikel mengenai mematuhi panduan dan kinerja Komite Manajemen Risiko Praktik Terbaik. Nah, topik pertama kita masuk pada perkenalan. Menanggapi kekhawatiran risiko atas keruntuhan perusahaan dan krisis keuangan global atau GCV, pihak berwenang telah menyerukan peningkatan peran Dewan dalam pengawasan risiko. Manajemen risiko tingkat Dewan yang efektif bergantung pada beberapa faktor, di antaranya memiliki komitmen manajemen risiko atau RMC telah dianggap sebagai struktur komite yang baik untuk memastikan manajemen risiko yang efektif. Selain itu, komposisi RMC dipandang sebagai faktor kunci yang menentukan keefektivitasannya. Ini memotivasi kami untuk menyelidiki kinerja perusahaan yang secara sukarela mengadopsi apa yang sekarang dianggap RMC atau praktik terbaik. RMC dianggap sebagai mekanisme tata kelola yang penting untuk menganalisis risiko perusahaan, mengembangkan strategi risiko, dan kemudian memantau kinerja manajemen terhadap strategi tersebut. Kami berpendapat bahwa RMC praktik terbaik terkait dengan kinerja perusahaan setidaknya untuk 3 alasan. Pertama yaitu Direktur RMC praktik terbaik memiliki keahlian dalam analisis risiko dan manajemen risiko yang menghasilkan nilai dengan mengidentifikasi risiko dan mencegah pengambilan risiko yang berlebihan. Hal ini sangat relevan di mana manajer tidak menyadari atau mengabaikan apa yang tampaknya merupakan eksposur risiko probabilitas rendah yang ternyata signifikan. RMC juga membantu dalam memilih peluang investasi dan meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya. Literatur sebelumnya menunjukkan bahwa manajemen risiko yang efektif membantu perusahaan menghindari kebangkrutan dan meningkatkan proses pengambilan keputusan dan alokasi modal. Nah, yang kedua yaitu pakar manajemen risiko dalam praktik terbaik membantu dan memantau keputusan manajemen yang terkait dengan trade-off pengembalian risiko. Yang ketiga, RMC praktik terbaik menghasilkan nilai dengan mengurangi masalah asimetri informasi perusahaan yang mematuhi pedoman praktik terbaik. RMC menandakan komitmen mereka terhadap manajemen risiko yang menginformasikan profil risiko perusahaan kepada pihak luar dengan lebih baik. Dengan meningkatkan pengungkapan manajemen risiko, RMC praktik terbaik dapat mengurangi biaya modal eksternal dan pengawasan peraturan meningkatkan kinerja perusahaan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada topik kajian literatur dan pengembangan hipotesis. Yang pertama yaitu pengaturan kelembagaan. Secara khusus, rekomendasi ASX CGC 2014 merekomendasikan agar perusahaan yang terdaftar harus memiliki RMC yang masing-masing. Yang pertama yaitu diketuai oleh direktur independen, yang kedua memiliki setidaknya 3 anggota, yang ketiga mayoritas independen direksi, dan yang keempat terdiri dari anggota yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Dalam penelitian kami, perusahaan yang memenuhi semua kriteria ini dianggap sebagai praktik terbaik. Yang kedua yaitu praktek RMC. Dalam memilih ukuran kinerja, penting untuk memahami peran RMC. Tujuan RMC bukan untuk meminimalkan risiko. Sebaliknya, RMC menciptakan nilai dengan mengidentifikasi, mengelola, dan melaporkan trade-off pengembalian risiko yang dihadapi perusahaan. Fungsi utama RMC adalah untuk mengurangi kemungkinan hasil negatif yang ekstrim. Kegagalan entitas tidak hanya mempengaruhi pemegang sahamnya, tetapi juga pemangku kepentingan lainnya seperti karyawan, pelanggan, dan pemasok. Selanjutnya, penelitian sebelumnya. Beberapa peneliti yang mengkaji nilai praktik manajemen risiko, misalnya EBIT et al. Pada 2012 mendokumentasikan bahwa bank dengan Chief Risk Officer
yang melapor langsung ke Dewan Direksi yang bukan ke CEO. Berkinerja lebih baik secara signifikan selama GCV menyusun indeks manajemen risiko yang terdiri dari 5 atribut terkait Chief Risk Officer dan 2 atribut RMC atau independensi dan frekuensi pertemuan. Mereka menemukan bahwa indeks manajemen terkait dengan ekspor risiko yang lebih rendah dan kinerja perusahaan yang lebih baik. Battaglia dan Gallo pada 2015 menemukan bahwa bank dengan RMC ukuran besar berhubungan positif dengan ROA, tetapi berhubungan negatif dengan Tobin skew. Sedangkan frekuensi pertemuan RMC berhubungan positif dengan Tobin skew saja. Secara keseluruhan, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa praktik manajemen risiko yang lebih baik di bank dikaitkan dengan kinerja perusahaan yang lebih baik. Baik, selanjutnya metode penelitian. Sampel penelitian. Peneliti mengambil sampel dari 300 perusahaan terdaftar ASX teratas, diukur dengan kapitalisasi pasar pada 30 Juni setiap tahun dari 2007 hingga 2014. Peneliti mulai pada tahun 2007 karena Australia mengadopsi IFRS pada tahun 2005, dan ini menyebabkan perubahan besar dalam pelaporan keuangan mempengaruhi rasio kinerja yang digunakan dalam penelitian ini. Mulai tahun 2007 memungkinkan jendela 2 tahun untuk sepenuhnya menyerahkan perubahan akuntansi yang dibuat oleh adopsi IFRS. Tahun 2014 dipilih karena rekomendasi praktik terbaik berlaku pada mulai tahun 2015. Sampel potensial terdiri dari 2.400 pengamatan tahun perusahaan dari 597 perusahaan. Hanya perusahaan dengan RMC yang cocok untuk dimasukkan dalam sampel akhir penelitian ini. Peneliti mengecualikan 1024 pengamatan yang tidak memiliki RMC dan 15 pengamatan lainnya memiliki data yang hilang. Ini menghasilkan sampel akhir dari 1361 tahun observasi perusahaan dari 368 perusahaan. Data anggota RMC dikumpulkan langsung dari laporan tahunan perusahaan. Data keuangan dikumpulkan dari Thomson Reuters dan database Morningstar. Selanjutnya, model empiris. Hipotesis. Komite manajemen risiko praktik terbaik berhubungan positif dengan kinerja perusahaan yang lebih baik. Peneliti menggunakan 4 ukuran kinerja perusahaan, yaitu the likelihood of distress, Tobin-Skew, return on asset, and market risk. Pada ukuran ini, peneliti menggunakan modal distance to default yang dikembangkan oleh Barat dan Shumlin. Model ini menggunakan pendekatan claim contingency untuk memprediksi kemungkinan kegagalan perusahaan dan menangkap bentuk fungsional dan input dasar yang sama dari model peramalan standar KMC Merton. Alasan peneliti menggunakan model ini yaitu tidak menggunakan ukuran berbasis akuntansi yang kurang efektif dan memiliki kekuatan prediksi yang signifikan untuk forecasting default. Selain itu, dibandingkan dengan model default KMV Merton, model ini bekerja lebih baik dalam model bahaya dan perkiraan di luar sampel. Tobin-Skew ratio adalah ukuran peluang pertumbuhan perusahaan. Return on asset ratio menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan berbasis akuntansi yang melebihi biaya dari portofolio aset tertentu. Market risk diperkirakan sebagai standar deviasi pengembalian saham harian perusahaan untuk setiap tahun fiskal. Peneliti menggunakan ukuran ini untuk mengidentifikasi apakah perusahaan telah secara sukarela mengadopsi RMC praktik terbaik. ASX CGC merekomendasikan agar perusahaan terdaftar memiliki RMC yang diketuai oleh seorang direktur independen dan memiliki setidaknya 3 anggota, mayoritas adalah direktur independen, dan terakhir terdiri dari anggota yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Faktor Principal Component Analysis atau PCA dilakukan pada 4 konstruksi modal manusia untuk mengekstrak keseluruhan variabel modal manusia (RMC). Keuntungan utama dari PCA adalah bahwa kita tidak perlu secara subjektif mengeliminasi variabel apapun atau membuat penelitian subjektif dalam kaitannya dengan kepentingan relatif dari variabel tersebut. Untuk hipotesis, peneliti mengharapkan koefisien pada PPRMC
atau karakteristik RMC positif untuk ROA dan Tobinski, regresi dan negatif untuk regresi PROB dan market risk. Baik, selanjutnya hasil statistik deskriptif. Rata-rata ukuran kinerja adalah 0,14 untuk kesulitan keuangan atau PROB, 1,6 untuk Tobinski, 7% untuk pengembalian aset atau ROA, dan 10,1 untuk risiko pasar. Untuk variabel RMC, 26% sampel memiliki komite manajemen risiko praktik terbaik atau BPRMC. 59% memiliki ketua independen, 87% terdiri dari anggota RMC independen, dan rata-rata RMC size adalah 3,6 anggota. Untuk variabel sumber daya manusia, rata-rata masa kerja dewan adalah 5,4 tahun dan rata-rata masa kerja RMC adalah 3,2 tahun. Rata-rata pengalaman dan kualifikasi RMC masing-masing adalah 2,77 dan 1,39. Baik, selanjutnya hasil utama. Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan SUR. Koefisien pada BPRMC untuk probabilitas finansial distress tidak signifikan. BPRMC signifikan dan positif untuk Tobinski dan ROA, dan signifikan dan negatif untuk risiko pasar. Untuk variabel kontrol, ukuran perusahaan dikaitkan dengan opsi pertumbuhan yang lebih rendah, ROA yang lebih tinggi, dan risiko pasar yang lebih rendah. Pedoman RMC praktik terbaik ASX-CGC dikaitkan dengan peluang pertumbuhan yang lebih tinggi, pengembalian aset, dan risiko pasar yang lebih rendah. 4 variabel RMC praktik terbaik adalah independensi kursi, independensi RMC, ukuran RMC, dan modal manusia. Independensi kursi dan atribut sumber daya manusia adalah karakteristik RMC yang terkait dengan ukuran kinerja. Ukuran dan independensi RMC hanya signifikan untuk Tobinski. Memiliki kursi RMC yang independen dan sumber daya manusia yang lebih tinggi dikaitkan dengan probabilitas gagal bayar yang lebih rendah, Tobinski yang lebih tinggi, pengembalian aset yang lebih tinggi, dari risiko pasar yang lebih rendah. Hasilnya juga konsisten dengan penelitian Alderman pada tahun 2012 yang menemukan bahwa keahlian komite audit berhubungan dengan kinerja yang lebih baik. Kita masuk pada bagian kelima, yaitu tes tambahan. Tes tambahan terbagi atas 5, yaitu kekokohan, membalikkan kausalitas, kontrol tambahan, tes tambahan pada sumber daya manusia RMC, dan yang kelima itu tes tambahan pada pengadopsi RMC. Kita masuk bagian 1, yaitu kekokohan, mengukur variabel sumber daya manusia berdasarkan jumlah total pengalaman, jumlah total kualifikasi, total masa jabatan dewan, dan total masa jabatan komite dari semua anggota RMC. Yang kedua yaitu membalikkan kausalitas. Kausalitas terbalik adalah salah satu penjelasan untuk hubungan positif antara RMC praktik terbaik dan kinerja perusahaan. Dapat dikatakan bahwa perusahaan yang kinerja lebih baik dapat menginvestasikan lebih banyak sumber daya ke RMC, dan karena itu lebih mungkin untuk membentuk RMC praktik terbaik. Yang ketiga yaitu kontrol tambahan. Kami menyertakan kontrol lebih lanjut untuk ukuran papan, intensitas modal atau CAPI diukur dengan properti, pabrik, dan peralatan dibagi dengan total aset. Belanja modal atau CAPEX diukur dengan jumlah belanja modal yang diskalakan dengan total aset, dan pertumbuhan penjualan atau growth diukur dengan pertumbuhan penjualan dari tahun sebelumnya. Keempat yaitu tes tambahan pada sumber daya manusia RMC. Kami mengadopsi metode regresi kuadrat terkecil 2 tahap yaitu 2 SLS untuk mengatasi endogenitas. Konsisten dengan penelitian sebelumnya, Lev dan Soigianis 1996 dan Lucker dan Recticus 2010. Kami menggunakan rata-rata modal manusia RMC yang dicocokkan dengan tahun dan industri Humcap Min sebagai instrumen modal manusia RMC. Yang kelima yaitu tes tambahan pada pengadopsi RMC. RMC praktik terbaik dan dikaitkan dengan kinerja yang lebih baik, yaitu peluang pertumbuhan yang lebih tinggi, pengembalian aset, risiko pasar yang lebih rendah, dan kemungkinan kesulitan keuangan yang lebih rendah. Berikutnya yaitu kesimpulan. Pada kesempatan kali ini ada beberapa poin kesimpulan yang dapat kita ambil. Yang pertama, sehubungan dengan GFC, penggunaan RMC telah disorot sebagai elemen penting dalam tata kelola perusahaan.
Hal ini berdasarkan hasil penelitian yang menggunakan sampel perusahaan di Australia pada tahun 2007 sampai dengan 2014 dengan memeriksa kinerja perusahaan yang dengan sukarela mengadopsi apa yang sekarang dianggap sebagai RMC praktik terbaik. Poin kesimpulan yang kedua yaitu dampak karakteristik RMC praktik terbaik individu terhadap kinerja perusahaan. Yang pertama, independensi kursi RMC, yang kedua, ukuran RMC, yang ketiga, kemandirian RMC, dan yang keempat, pengetahuan dan keterampilan RMC. Kesimpulan ketiga yaitu 4 ukuran kinerja perusahaan yang umum diperiksa. Yang pertama, kemungkinan kesulitan keuangan, yang kedua, kinerja pasar, yang ketiga, kinerja akuntansi, dan yang keempat, risiko perusahaan. Kesimpulan yang keempat yaitu terdapat beberapa implikasi baik bagi pembuat kebijakan maupun bagi investor. Yang pertama, mereka menunjukkan bahwa adopsi sukarela RMC praktik terbaik menambah nilai bagi perusahaan dalam hal mempertahankan profitabilitas dan mengurangi risiko perusahaan. Yang kedua, mengungkapkan pentingnya karakteristik RMC dalam kaitannya dengan independensi RMC dan sumber daya manusia RMC. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.